Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya Dinda Rozaini sebagai pemateri pertama dan Desmalinda sebagai pemateri kedua dan Yunita Indah Purnamasari sebagai pemateri ketiga. Di sini kami membahas tentang sterilisasi. Jadi, sterilisasi merupakan proses penghilangan atau pembunuhan suatu mikroorganisme yang terdapat dalam suatu benda. Nah, contoh dari mikroorganisme itu seperti protozoa, fungi, jamur, dan virus. Nah, fungsi dari sterilisasi itu pada bidang mikrobiologi untuk mencegah pencemaran organisme luar. Nah, pada bidang bedah untuk mempertahankan keadaan aseptis. Nah, pada pembuatan makanan dan obat-obatan untuk menjaga keamanan terhadap pencemaran oleh mikroorganisme. Nah, lanjut ke efisiensi metode sterilisasi dan efektivitas agen antimikroba dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ukuran populasi, yang kedua komposisi populasi, yang ketiga konsentrasi, yang keempat lama paparan, yang kelima temperatur, dan yang keenam lingkungan. Pada ukuran populasi, semakin besar mikroorganisme, maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk kematian mikroorganisme tersebut. Dan jika mikroorganismenya kecil, maka waktu yang dibutuhkan itu semakin mudah atau semakin cepat. Yang kedua, pada komposisi populasi, bentuk endospora bakteri lebih resisten dibandingkan bentuk vegetatifnya. Nah, yang ketiga, pada konsentrasi, semakin besar konsentrasi agen, maka semakin besar juga mikroorganisme yang akan mati. Nah, sedangkan jika semakin kecil konsentrasi agen, maka mikroorganisme yang mati akan sedikit. Dan pada lama paparan, semakin lama populasi mikroorganisme terpapar oleh agen, maka mikroorganisme itu akan lebih banyak yang mati. Dan sebaliknya, jika mikroorganisme itu sedikit terkena paparan agen, maka semakin kecil juga mikroorganisme yang akan mati. Dan pada temperatur, peningkatan temperatur dapat meningkatkan aktivitas agen antimikroba. Metode sterilisasi itu dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan kimia. Nah, pada metode sterilisasi fisik dibagi lagi jadi sterilisasi panas, penyaringan, radiasi, dan pengeringan. Sedangkan pada kimia yaitu sterilisasi kimia. Nah, sterilisasi fisik itu dapat digunakan jika selama sterilisasi dengan bahan kimia tidak merubah aktivitas temperatur tinggi dan tekanan tinggi. Sterilisasi dengan pemanasan memiliki beberapa faktor, yaitu jenis pemanasan, suhu dan waktu, jumlah mikroorganisme, dan kekuatan bentuk spora, dan jika bahan yang mengandung mikroorganisme yang harus dibunuh. Nah, cara pemanasan itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemanasan basah dan pemanasan kering. Nah, maksud dari pemanasan basah itu dengan menggunakan uap, sedangkan pada kering tidak menggunakan uap. Bahan yang sensitif terhadap kelembapan digunakan metode sterilisasi panas kering pada temperatur 160 derajat sampai 180 derajat. Sedangkan untuk bahan yang resisten kelembapan digunakan metode sterilisasi panas basah pada temperatur 115 sampai 134 derajat Celcius. Nah, proses sterilisasi panas itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu tahap pemanasan, tahap sterilisasi, dan tahap pendinginan. Pada tahap pemanasan, maksudnya itu peningkatan temperatur yang disterilisasikan. Dan yang pada sterilisasi, waktu yang diperlukan untuk proses sterilisasi. Dan pada tahap pendinginan, itu waktu yang diperlukan untuk penurunan temperatur bahan yang disterilisasi. Nah, pada sterilisasi panas basah digunakan tiga cara, yaitu dipanaskan pada suhu di bawah 100 derajat Celcius, dan kedua dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, dan yang ketiga dipanaskan pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Cara yang kedua yaitu sterilisasi dengan cara yang kering. Fungsinya untuk mematikan organisme dengan cara mengoksidasi komponen sel ataupun mendenaturasi enzim. Tidak memerlukan air sehingga tidak ada uap air yang basahi alat atau bahan yang disterilisasikan tersebut.
Ada dua metode sterilisasi pada panas kering ini. Yang pertama ada insinerasi, yaitu pembakaran dengan menggunakan api dari bunsen, yaitu dibakar secara langsung, seperti alat yang dibakar itu seperti bahan yang terbuat dari logam. Dipanaskan pada temperatur sekitar 350 derajat Celcius. Yang kedua itu menggunakan udara panas dari oven dengan temperatur sekitar 160 sampai 180 derajat Celcius dengan sistem udara statis. Sterilisasi selanjutnya yaitu ada sterilisasi penyaringan. Metode sterilisasi penyaringan itu digunakan untuk bahan yang sensitif terhadap panas, misalnya enzim. Pada proses ini digunakan membran filter yang terbuat dari suatu bahan sejenis selesa asetat. Filtrasi menggunakan suatu jaringan. Pertama, mencuci terlebih dahulu alat-alat yang akan digunakan dengan menggunakan deterjen. Setelah dicuci, lalu keringkan dengan menggunakan tisu. Pastikan bahwa alat yang telah dicuci kering. Setelah itu, bungkus dengan menggunakan kertas, baik kertas bekas maupun koran. Fungsinya itu agar tidak terjadi benturan dan pecah pada saat di oven nanti. Pastikan alat yang dibungkus tersebut tertutup dengan sempurna. Kemudian sebelum dimasukkan ke oven, pakailah sarung latex oleh orang yang akan memasukkan alat yang akan disterilisasikan tersebut. Kemudian buka penutup pada oven, lalu konekkan dengan aliran arus listrik. Setelah itu, masukkan alat-alat yang akan disterilisasikan yang telah dibungkus dengan kertas. Kemudian tutup pintu oven. Kemudian setting oven pada suhu 170 derajat selama 1 jam dan diatur posisi alat. Ditunggu sampai proses sterilisasi selesai. Setelah selesai, ditunggu hingga oven dingin. Lalu keluarkan alat-alat praktikum, alat-alat yang telah disterilisasikan. Kemudian alat dimasukkan ke dalam penyimpanan box steril. Setelah selesai dibungkus dengan kertas atau koran, oven disambungkan dengan arus listrik. Lalu hidupkan oven, kemudian atur waktu serta suhu yang akan dipakai, yaitu penyetingan suhu itu setting suhu pada 170 derajat Celcius selama 1 jam. Yang sebelumnya telah dimasukkan alat-alat yang telah dibungkus, alat-alat yang telah dibungkus oleh kertas yang akan disterilisasikan. Kemudian tunggu hingga selesai. Setelah waktunya telah selesai, tekan tombol power untuk mematikan oven. Tunggu oven hingga dingin, lalu keluarkan alat-alat yang telah disterilisasikan. Setelah alat dikeluarkan, lalu buka pembungkus atau kertas yang menutupi alat tersebut. Kemudian alat dimasukkan ke dalam penyimpanan box steril yang sebelumnya telah mencabut sambungan oven ke aliran listrik. Metode selanjutnya itu ada metode Itulah sterilisasi penyaringan, yang mana fungsinya itu digunakan untuk bahan yang sensitif terhadap panas.
misalnya itu enzim, vitamin, dan antibiotik. Pada proses ini digunakan membran filter yang terbuat dari bahan sejenis selulosa asetat. Filtrasi menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil, 0,22 mikron atau 0,45 mikron, sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Proses ini ditunjukkan untuk sterilisasi bahan yang peka panas. Cara kerja dari sterilisasi ini tuh berbeda dari sterilisasi yang lainnya, karena sterilisasi ini menghilangkan mikroorganisme melalui penyaringan dan tidak menghancurkan mikroorganisme tersebut. Penyaringan memanfaatkan alat yang dinamakan laminar air flow atau LAF, yang mana LAF itu merupakan meja kerja steril untuk melakukan kegiatan inokulasi atau penanaman. Fungsi dari LAF itu sendiri untuk isolasi maupun membunuh mikroba secara aseptik agar tidak terkontaminasi. Selain itu juga LAF sendiri dilengkapi sinar UV, menjaga keamanan personal yang kerja di dalam laboratorium serta menjaga lingkungan sekitar laboratorium. Adapun laminar airflow itu sendiri merupakan alat yang dapat mengalirkan udara steril secara terus-menerus melewati tempat kejadian, sehingga tempat untuk melakukan implikasi akan terbebas dari debu, spora-spora, dan kotoran yang tidak diinginkan untuk jauh ke dalam medium. Adapun jenis-jenis dari laminar airflow itu sendiri ada dua, yaitu yang pertama itu vertikal laminar airflow. Jenis ini tuh menghembuskan udara dari atas ke bawah, kemudian keluar melalui bagian bawah ruangan kerja. Yang kedua yaitu horizontal laminar airflow. Ini merupakan jenis yang menghembuskan udara dari depan ke belakang, yang artinya kemungkinan besar lebih luas penyebaran udara di ruangan kerja. Bagian-bagian yang ada pada laminar airflow itu, yang pertama itu ada panel operasi, ada ruangan kerja, lampu UV, lampu LED, blower free filter, HEPA atau high efficiency particle air, dan ULPA, ultra low particle air. Bagian-bagian laminar airflow yang pertama ada ruang inokulasi, panel lampu neon, panel lampu UV, dan panel filter HEPA. Kemudian cara untuk menggunakan laminar airflow ini, pertama nyalakan lampu UV dan diamkan selama 30 menit sebelum laminar airflow digunakan. Hindari sinar dari badan dan mata. Selanjutnya matikan lampu UV dan nyalakan lampu neon dan filter HEPA. Biarkan selama 5 menit. Kemudian usap meja dan dinding dalam AF dengan alkohol 70% atau desinfektan yang cocok dan biarkan menguap. Masukkan alat-alat yang akan disterilkan. LAF telah siap digunakan. Setelah selesai bekerja, alat-alat dikeluarkan agar tidak. Sterilisasi selanjutnya yaitu sterilisasi dengan sterilisasi radiasi menggunakan sinar UV dan sinar X. Contohnya pembunuhan mikroba pada sterilisasi ruangan bedah. Sinar UV sendiri merupakan unsur bakterisidal
utama pada sinar matahari, efektif pada lambda 240 sampai 290 nanometer. Pada penyinaran dengan menggunakan lampu UV itu sendiri fungsinya itu untuk membunuh mikroorganisme, membuat vaksin, kemasan makanan, ruangan atau ruangan bedah atau laboratorium. Sinar X mempunyai kapasitas untuk menginduksi perubahan-perubahan yang mematikan pada DNA sel, digunakan untuk sterilisasi benang bedah atau pembalut. Selanjutnya yaitu sterilisasi pengeringan, yang mana merupakan metode sterilisasi dengan menghilangkan kandungan air, waktu dan suhu yang seringkali digunakan untuk sterilisasi panas kering itu 160 dalam waktu 1 jam, 160 derajat Celcius dalam waktu 2 jam, 150 dalam waktu 2,5 jam, 140 derajat Celcius 3 jam. Metode sterilisasi selanjutnya yaitu dengan metode kimia, yang mana metode ini dilakukan untuk bahan-bahan yang rusak bila disterilkan pada suhu tinggi. Misalnya itu bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Secara umum yang dikenal disinfeksi yaitu proses pembunuhan atau penghilangan mikroorganisme atau sel-sel vegetatif yang dapat menyebabkan penyakit. Istilah lainnya itu sanitasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan dan menjamin kondisi lingkungan. Contohnya itu pembersihan peralatan yang terdapat pada di restoran. Istilah lainnya ada antisepsis, yaitu proses pencegahan infeksi dengan cara inaktivasi atau mematikan mikroorganisme dengan cara kimia. Kekuatan agen antimikroba kimiawi diklasifikasi atas dasar efisiensinya dalam membunuh mikroorganisme. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan gas, yaitu dengan cara fumigasi atau pengasapan, dan bisa juga dengan radiasi menggunakan sinar UV, gamma maupun katoda. Metode kimia sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sterilisasi dingin menggunakan larutan glutaraldehid dengan tekanan dengan 22 glutaraldehid 2% dengan pH 8 selama waktu 8 jam. Disinfektan atau bahan-bahan yang digunakan untuk sterilisasi yaitu contohnya ada senyawa aldehid, hipoklorit, fenolik, alkohol, dan lain-lain. Pada metode ini tuh ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya tuh bisa digunakan untuk alat sensitif terhadap panas, terus daya bunuh mikrobanya juga tinggi. Kalau kekurangannya itu dia bersifat racun, memerlukan penanganan yang khusus, menyebabkan korosi pada logam. Bagian metode kimia yang kedua yaitu sterilisasi dengan gas sterilitator menggunakan gas etilen oksida. Contohnya itu ada etilen oksida, gas formaldehid, asam farasetat, dan glutaraldehid alkalin. Ini juga memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, etilen oksida mempunyai daya sterilisasi yang besar dan daya penetrasinya besar. Kalau kekurangannya tuh dia bersifat toksin dan mudah terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Indah Purnama Dewi. Sebagai permateri ketiga, di sini saya akan menyampaikan macam-macam disinfektan cair. Jadi, disinfektan cair memiliki daya antimikroba yang lebih rendah dibandingkan metode sterilisasi yang sama. Nah, penggunaan disinfektan cair sebagai alat sterilisasi juga perlu mempertimbangkan toksitasnya pada pengguna. Disinfektan yang telah diencerkan dapat digunakan untuk desinfeksi ruangan pada peralatan sebelum sterilisasi atau disinfeksi media sebelum pembuangan. Di sini ada macam-macam disinfektan cair, diantaranya fenol dan derivatnya, biguanidin, halogen, hipoklorit, alkohol, logam berat,
dan senyawa logam lainnya, surfaktan, aldehid, etilen oksida, peroksigen. Di sini saya akan membahas tentang fenol dan turunannya. Jadi fenol dan turunannya ini, atau fenol juga biasa disebut dengan asam karboksilat, digunakan secara luas sebagai disinfektan dan antiseptik. Nah, fenol sebagai disinfektan cair tidak dipengaruhi oleh bahan organik. Aktivitasnya rendah terhadap endospora bakteri, efektif pada konsentrasi 2-5% dengan mendenaturasi protein dan membran sel bakteri serta aktif pada pH asam. Pada saat ini, fenol jarang digunakan sebagai disinfektan dan antiseptik karena fenol dapat mengiritasi kulit. Namun, senyawa turunan fenol atau biasa disebut senyawa fenolik, senyawa ini mengandung molekul fenol yang secara kimiawi telah diubah untuk mengurangi kemampuannya dalam mengiritasi kulit dan meningkatkan aktivitas antibakteri. Senyawa fenolik sering digunakan dalam campuran sabun atau deterjen. Terus selanjutnya yaitu bisfenol. Bisfenol adalah senyawa turunan fenol yang mengandung 2 gugus fenol. Salah satu bisfenol yaitu heksakloropon yang merupakan bahan pada lotion Hisohex. Heksakloropon juga digunakan untuk kontrol mikroba pada proses persalinan. Namun, penggunaan bisfenol ini dalam frekuensi tinggi atau jika penggunaannya berlebihan dapat menyebabkan kerusakan saraf. Jenis bisfenol juga yang digunakan secara luas itu biasa dikenal dengan triklosan. Triklosan ini biasa disebut bahan sabun antibakteri. Jadi triklosan ini seperti contohnya itu bahan sabun antibakteri dan pasta gigi. Mekanisme aksi triklosan sejauh ini belum diketahui secara pasti, namun diketahui bahwa efek utama triklosan adalah pada membran plasma. Kisaran aktivitas triklosan juga diketahui cukup luas terhadap bakteri, terutama bakteri gram positif dan fungi. Kedua, biguanidin. Biguanidin ini contohnya itu klorheksidin. Dia memiliki kisaran aktivitas yang luas dan digunakan dalam kontrol mikroorganisme pada kulit dan membran mukosa. Kombinasi klorheksidin dengan deterjen atau alkohol banyak diaplikasikan untuk kebersihan kulit dan tangan pasien dan tim medis menjelang tindakan operasi. Selanjutnya halogen. Halogen, terutama iodin dan klorin, merupakan antimikroba yang cukup efektif. Iodin adalah antiseptik yang paling efektif terhadap banyak jenis bakteri, endospora, fungi, dan beberapa virus. 4. Hipoklorit. Klorin sebagai gas atau dalam kombinasi dengan bahan kimia yang lain atau natrium hipoklorit atau kalsium hipoklorit adalah disinfektan yang digunakan secara luas. Kalsium hipoklorit digunakan untuk disinfeksi peralatan di restoran. Sedangkan natrium hipoklorit umumnya digunakan sebagai disinfektan pada pabrik susu serta di rumah sakit dan disinfektan rumah tangga dan bahan pemutih atau bleaching agent. Kelompok senyawa klorin yang lain adalah kloromin yang mengandung klorin dan amonia. Kloromin digunakan sebagai disinfektan, antiseptik, atau agen sanitasi. Selanjutnya alkohol. Alkohol ini sangat efektif membunuh bakteri dan fungi, namun tidak dapat membunuh endospora dan virus non-enveloped. Mekanisme alkohol adalah mendenaturasi protein mikroorganisme melarutkan lipid dari membran mikroorganisme termasuk lipid pada virus bersampul. Di sini
Di sini ada dua jenis alkohol yang digunakan, ada ya seperti contohnya etanol dan isopropanol. Konsentrasi optimal etanol adalah pada konsentrasi 70 sampai 80% dan konsentrasi etanol antara 60 sampai 90% terlihat lebih cepat membunuh mikroorganisme. Etanol murni memiliki aktivitas antimikroba lebih rendah dibandingkan etanol yang terlarut dalam air. Hal ini disebabkan karena pada proses denaturasi protein diperlukan adanya air. Selanjutnya, logam berat dan senyawa logam lainnya. Di sini dapat diketahui bahwa logam berat bersifat biosidial atau antiseptik karena mampu berkombinasi dengan protein seluler dan mendenaturasikannya. Contohnya itu arsenik, perak, merkuri, dan tembaga. Nah, jadi contoh dari air. Selanjutnya surfaktan. Surfaktan atau surface active agent dapat menurunkan tegangan permukaan di antaranya molekul-molekul dalam surfaktan. Contohnya adalah sabun dan deterjen. Jadi sabun dapat merombak lapisan minyak menjadi titik-titik kecil dalam proses yang disebut dengan emulsifikasi. Nah, air dan sabun bersama-sama mengangkat minyak teremulsi dan kotoran serta menggelontorkannya. Selanjutnya quaternary ammonium compound merupakan deterjen kationik dalam kelompok surfaktan. Nah, di sini nama kuat diambil dari adanya modifikasi 4 valensi ion amonium. Nah, kuat bersifat fungsidial, amobosidial, dan virusidial. Selanjutnya aldehid. Aldehid merupakan antimikroba yang paling efektif. Contohnya formaldehid dan glutaraldehid. Formaldehid konsentrasi 2% diketahui paling efektif dan perlakuan dengan aldehid dilakukan minimal 30 menit dan tidak terpengaruh oleh beban organik. Di sini aldehid juga bersifat mutagenik dan karsinogenik. Aldehid menginaktivasi protein dengan membentuk ikatan silang kovalen dengan beberapa gugus organik fungsional pada protein. Nah, ada pula gas formaldehid sebagai disinfektan lebih banyak dijumpai, contohnya formalin. Formalin ini banyak digunakan sebagai pengawetan spesimen biologis dan menginaktivasi bakteri serta virus pada sediaan vaksin. Kerugian dari formaldehid ini adalah sifatnya yang toksik. Dan kedua itu contoh glutaraldehid. Glutaraldehid ini relatif kurang bersifat iritasi dan lebih efektif dibandingkan formaldehid. Bila digunakan dalam larutan 2%, glutaraldehid bersifat bakterisidial, tuberkulosidial, dan virusidial dalam waktu 10 menit. Dan bersifat sporisidial dalam waktu 3-10 jam. Nah, biasanya glutaraldehid maupun formalin digunakan dalam pengawetan mayat. Selanjutnya, etilen oksida. Jadi etilen oksida merupakan gaseous chemosterilisir, yaitu bahan kimia yang digunakan untuk sterilisasi ruang tertutup atau serupa dengan autoklav. Nah, mekanismenya dengan mendenaturasi protein mikroorganisme. Etilen oksida juga dapat bersifat bakterisidial dan sporosidial karena kemampuannya mensterilisasi peralatan dan ruangan tanpa memerlukan adanya panas. Etilen oksida juga banyak diaplikasikan untuk sterilisasi alat-alat rumah sakit. Namun kerugiannya adalah adanya residu toksik yang mana diperlukan alat khusus dalam penggunaannya dan tidak bisa digunakan untuk sterilisasi bahan buangan serta kemampuannya menginduksi kanker atau karsinogenik. Selanjutnya, peroksigen. Peroksigen ini memiliki antimikroba dengan cara mengoksidasi komponen seluler mikroorganisme.
Yang termasuk ke dalam peroksigen adalah ozon. Pertama ozon, kedua hidrogen peroksida, ketiga asam parasetat dan benzoil peroksida. Jadi ozon itu di sini ozon itu digunakan sebagai bahan tambahan suplemen klorin pada disinfeksi air karena ozon membantu menetralkan rasa dan bau klorin. Kedua, hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida di sini digunakan untuk disinfeksi benda-benda tak hidup. Dan selanjutnya asam parasetat. Asam parasetat di sini merupakan sterilan yang bersifat sporosidial karena asam parasetat dapat membunuh endospora dan virus dalam waktu 30 menit. Dan benzoil peroksida itu efektif dalam mengobati luka akibat infeksi kuman anaerob. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.